Beginilah detik-detik ledakan tungku smelter PT ITSS yang terekam kamera CCTV. Dari siaran pers Partai Buruh yang diterima editorial CNN Indonesia menyebut, berdasarkan kesaksian karyawan Perosilikon PT ITSS, kejadian ini terjadi pada pukul 5.30 WITA saat mereka sedang melakukan perbaikan tungku dan melakukan pemasangan pelat pada bagian tungku. Hingga akhirnya mengakibatkan ledakan. Api dengan cepat membesar disusul ledakan berikutnya usai api menyambar tabung gas di area kebakaran. Kepada detik.com, Kasih Humas Polres Morowali menyebut 13 orang meninggal. Sementara berdasarkan keterangan dari press rilis PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP selaku pengelola kawasan menyatakan korban tewas berjumlah 12 orang, terdiri dari 7 orang pekerja Indonesia dan 5 orang pekerja asing. Sedangkan korban luka berat dan ringan mencapai 39 orang, sehingga total jumlah korban adalah 51 orang. Hingga Minggu siang, pemadaman masih dilakukan termasuk evakuasi para karyawan yang masih terjebak di lokasi kebakaran. Selamat sore Pak Dedi. Selamat sore. Baik, Pak Dedi, jadi sebenarnya apa yang menjadi pemicu sehingga cairan slag itu meluber hingga ke dasar smelter, Pak Dedi? Soal pemicunya itu masih dalam proses investigasi. Yang jelas pada hari Jumat kemarin sekitar pukul 19.40 WITA itu di tungku 1 yang berada di smelter milik PT Sulawesi Mining Investment atau SMI itu meluap dan mengakibatkan cairan slag yang berada di dalam itu meluber dan merambat hingga ke lantai dasar tungku di smelter tersebut. Jadi bukan ke lantai dasar smelter secara keseluruhan. Akibat kejadian itu terjadi paparan panas terhadap jaringan kabel listrik yang ada di area itu. Untuk mencegah terjadinya kebakaran, aliran listrik di smelter milik PT SMI lalu dipadamkan, kecuali aliran listrik untuk kebutuhan emergensi. Seluruh karyawan yang bekerja di area tersebut lalu dievakuasi. Kami kemudian mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran, lalu melakukan penyemprotan untuk mendinginkan cairan slag yang meluber itu. Kurang lebih sekitar 40 menit, cairan slag itu akhirnya berhasil didinginkan. Oke, jadi pemicunya sendiri belum diketahui ya Pak Dedi? Ya. Dari pihak kepolisian pun belum memberikan informasi terkait dengan pemicu dari kebakaran ini, Pak Dedi? Kami sudah meminta, pihak kepolisian juga sudah datang melakukan investigasi, tapi kami belum mendapat informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian dari hasil penyidikannya. Dari kejadian tersebut ada 2 karyawan yang kemudian dievakuasi untuk mendapatkan observasi dan penanganan di klinik PT IMIP. Setelah kurang lebih 2 jam mendapatkan penanganan, kedua karyawan tersebut kondisinya sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Saat ini sejak pagi tadi situasi sudah kembali normal, karyawan sudah kembali bekerja, namun pihak PT SMI itu masih menghentikan pengoperasian tungku 1 untuk kebutuhan investigasi dan perbaikan. Demikian, Mas. Oke. Pak Dedi, apakah Anda melihat ada kesalahan prosedur atau kesalahan SOP di sini yang menjadi salah satu pemicu sehingga ada cairan slag tadi meluber bahkan hingga ke dasar smelter begitu Pak Dedi? Untuk saat ini kami belum melihat ke arah sana. Untuk saat ini kami menduga itu hanya luberan itu terjadi akibat di tungku itu kan ada 3 lapisan gitu di tungku itu. Di bagian paling bawah itu cairan Veni. Kemudian di atasnya itu ada cairan slag. Nah, di bagian atasnya lagi itu ada kalsin. Nah, kami menduga kalsin ini yang berbentuk gumpalan itu jatuh mengenai cairan slag. Nah, kemudian karena jatuh cairan slag itu kemudian seperti kayak terpercik begitu. Oke. Penyebab jatuhnya itu sendiri juga belum diketahui ya Pak Dedi ya? Apakah itu hal masih yang dalam proses investigasi. Oke.
Baik, apakah ada sempat ledakan begitu sebelum terjadinya kebakaran ini, Pak Dedi? Dari tungku smelter Sama tersebut? sekali nggak ada, sama sekali nggak ada, Baik, sama sekali sama nggak ada, sekali tidak ada ya? nggak ada. Artinya sekarang operasional pabrik masih berjalan sesuai secara normal begitu, kecuali tungku smelter 1 yang saat ini memang ditutup begitu, Pak Dedi? Iya, betul, betul. Sejauh ini seperti apa koordinasi dengan pihak kepolisian, Pak? Eh, sejak tadi malam kami sudah minta kepolisian sudah datang, dan tadi pagi juga mereka melanjutkan proses investigasi, namun hasilnya kami belum diinformasikan. Seperti itu, Mas. Baik, kita Toko yang kami buka itu dibuka teman-teman dari Furnis. Setelah itu kami menarik katrol dan rekan-rekan Cina supervisor maupun sportman itu memakai alat. Kalau kami hanya memakai katrol, kemudian dia menarik pakai alat itu, sehingga pada saat itu semua besi yang dipotong dengan furnis kami las memakai pengancing. Setelah itu keluarlah besi itu. Nah, setelah beberapa menit kami berhenti dulu karena kondisi panas di tengah. Pada saat itu ada warna merah keluar, dan pada saat itu saya mundur. Kemudian setelah saya mundur, tiba-tiba saya pas lihat jam 6:11 pada saat itu, dan pada saat saya membelakang karena saya lihat berbahaya, langsung terjadi ledakan yang begitu dahsyat. Bahkan saya tidak bisa melihat pada saat itu. Kenapa? Karena debu dan asap itu campur dengan meledaknya oksidan stilin yang ada di ferrosilikon pada saat jam 6:11 subuh itu. Dan sebagian saya mendengar seperti ada manusia yang berbicara, sakitan karena panas. Saya sementara itu istighfar terus, dan alhamdulillah pertama awalnya itu saya kehilangan nafas sama sekali. Tapi alhamdulillah saya istighfar terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, halo semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis iceberg dari ledakan tungku smelter PT ITSS Morowali yang terjadi pada bulan Desember tahun 2023 kemarin. Di mana untuk analisis iceberg ini akan menjelaskan mengenai efek-efek yang tidak tampak atau efek-efek yang ditimbulkan yang tidak tampak selain dari adanya korban jiwa dan biaya pengobatan serta biaya-biaya yang terlihat. Dan di sini saya akan menjelaskan dari awal. Yang pertama adalah tentu efek yang ditimbulkan dari ledakan tungku di PT ITSS atau di smelternya, yaitu adalah jatuhnya korban jiwa yang dalam update Selasa tanggal 26 Desember 2023 itu sebanyak 18 korban jiwa, di mana semua 18 korban jiwa itu mendapatkan santunan sebesar 600 juta. Dan dengan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, setiap ada santunan berkala yang juga akan dibayarkan sekaligus sebesar 12 juta, termasuk jaminan hari tua yang dibayar sekaligus senilai iuran yang telah dibayar masing-masing pekerja. Dan untuk korban fatality atau korban luka berat akan mendapatkan jaminan pensiun yang bagi pekerja kurang setahun akan dibayarkan sekaligus, dan sementara yang setelah yang telah bekerja lebih dari setahun akan dibayarkan secara berkala ya. Dan korban semua itu keluarga korban akan ditanggung semua biaya pendidikannya, anak-anaknya, dari santunan untuk maksimal 2 orang anak dari pendidikan tinggi. Pendidikan itu mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Dan tentu di sini efek yang ditimbulkan yang tidak terlihat adalah bahwa adanya santunan-santunan yang harus diberikan, baik dari santunan kematian, santunan jaminan hari tua, hingga santunan pendidikan untuk para keluarga-keluarganya atau anak-anaknya. Dan selanjutnya adalah efek iceberg atau efek yang tidak terlihat dari ledakan itu selain dari korban jiwa adalah
penghentian sementara operasional dari PT tersebut, PT ITSS, untuk proses penyelidikan yang lebih lanjut. Di sini kerugian yang dirasakan oleh perusahaan tanpa saya mengesampingkan adanya korban jiwa dan korban-korban luka-luka. Di sini terlihat jelas bahwa karena adanya kecelakaan kerja tersebut, operasional perusahaan pun menjadi terhenti, proses produksi menjadi terhenti, tentu yang menyebabkan kerugian, di mana karena adanya kecelakaan tersebut operasional perusahaan jadi terhenti, proses produksi jadi terhenti, dan tentu alur produksi akan sempat terhambat, yang akan menyebabkan kerugian perusahaan itu sendiri. Setelah itu, karena adanya penyelidikan, tentu ada yang dibutuhkan yang namanya saksi dari karyawan-karyawan dari PT tersebut, perusahaan tersebut. Pemanggilan karyawan-karyawan untuk proses penyelidikan tentu akan mengganggu operasional perusahaan, di mana karyawan-karyawan yang seharusnya bekerja malah terdapat di kantor polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tentu, dan efek yang ditimbulkan di sini adalah adanya penghentian sementara operasional perusahaan, proses produksi yang terhambat, dan operasional perusahaan karena karyawan-karyawan yang dipanggil untuk proses penyelidikan, sehingga proses administrasi, proses produksi, proses yang lain di perusahaan itu menjadi terhambat, bahkan terhenti, yang nantinya akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Dan setelah itu, dari sumber lain mengatakan bahwa pemantauan di tren Asia dari tahun 2015 sampai 2022 menunjukkan adanya terdapat beberapa pekerja semata yang meninggal dalam berbagai insiden yang terjadi dari beberapa WNI dan WNA itu sendiri. Dan dari pemantauan terbaru tahun bulan September 2023 ada 19 pekerjaan kerja di smelter, di mana 16 orang tewas dan 37 lainnya luka-luka. Dan untuk kawasan industri Morowali ini sendiri tercatat hampir tiap tahun terjadi kecelakaan kerja yang sama, yaitu entah dari ledakan smelter ataupun dari kebakaran. Tentu ini mengingat bahwa kawasan industri Morowali ini sebagai industri tambang yang menjadi fokus strategi nasional, strategis bagi nasional. Tentu karena value yang dihasilkan itu tinggi, maka tentu sejalan dengan resiko yang akan dihadapi, di mana resiko yang dihadapi adalah dari itu sendiri, yaitu karena adanya smelter, maka akan berhubungan dengan barang-barang yang mudah terbakar, barang-barang kimia, peralatan-peralatan yang canggih, yang tentu bila tidak dilakukan dengan standar operasional yang baik, maka akan menimbulkan atau menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja itu sendiri, yang nantinya akan mengakibatkan terhentinya proses produksi, luka-luka, bahkan hingga meninggal dunia. Dan cukup sekian mengenai analisis iceberg dari proses dari kecelakaan kerja yang terjadi pada ledakan smelter di PT ITSS Morowali pada bulan Desember tahun 2023 kemarin. Teori gunung es dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menggambarkan bahwa kerugian tidak terlihat yang timbul karena kecelakaan kerja lebih besar daripada kerugian yang terlihat. Kerugian yang terlihat biasanya berupa kerusakan material dan jiwa manusia, sementara kerugian yang tidak terlihat bisa berupa trauma dan rasa sakit yang dialami korban pasca kecelakaan. Mengenai kasus kecelakaan kerja di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel ITSS Morowali, dalam konteks teori gunung es, kerugian yang terlihat dari kecelakaan ini adalah kerusakan material dan korban jiwa. Sementara kerugian yang tidak terlihat bisa mencakup trauma dan rasa sakit yang dialami oleh korban yang selamat, dampak psikologis pada rekan kerja dan keluarga korban,
serta potensi kerugian reputasi dan operasional bagi perusahaan. Selain itu, ada juga biaya tidak langsung seperti biaya investigasi, biaya pelatihan pegawai baru, dan biaya penanganan medis.